Baik, untuk kelompok 19 dari Universitas Negeri Semarang, waktu presentasi dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih atas waktunya. Diinjuk buah bening, Dio jadi tekwan. Diinjuk santan kuning, Dio jadi celimpungan. Diinjuk santan merah, Dio jadi laksan. Diinjuk telur, terus ditunuk, Dio jadi lenggang. Diinjuk cuko samomi, Dio jadi rujami. Jadi intinya, di mana baik kita tinggal dan di mana baik kita bergaul, jadilah wong yang membaur dan bermanfaat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penilai yang kami hormati, Bapak Ibu dosen pendamping yang kami hormati, beserta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Sejak zaman dahulu, Sumatera Selatan telah menjadi tujuan transmigrasi dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Tingginya arus transmigrasi menyebabkan Sumatera Selatan menjadi sangat heterogen. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya etnis juga budaya yang mewarnai daerah tersebut. Keberagaman etnis dan budaya daerah Sumatera Selatan tidak selalu memberikan dampak yang positif, melainkan keberagaman tersebut memberikan adanya persaingan antar etnis yang mengarah pada konflik sosial akibat perbedaan atau diferensiasi individu. Hingga akhirnya pada sekitar tahun 80-an sampai tahun 90-an, Sumatera Selatan dikenal sebagai daerah yang memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi. Nah, selanjutnya, Wong Kito Galo hadir sebagai suatu media yang dapat meredam konflik sosial akibat diferensiasi atau perbedaan tersebut. Nilai-nilai ini diadaptasi dari kebudayaan Sumatera Selatan, yaitu kebudayaan Palembang, yang mulai diterapkan juga diadaptasi, mulai dari pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid sebagai bapak pluralisme dalam rangka mencegah perbedaan-perbedaan dan mencegah adanya konflik sosial. Maka dari itu, berbekal fenomena-fenomena tersebut, maka kami, tim PKM Riset Sosial Humaniora dari Universitas Negeri Semarang, perkenalkanlah saya Toriko Zian sebagai ketua tim, beserta anggota Tiara Awanisa, Camila Ahda, Maria Berliana, dan Faki Aska, serta dosen pendamping Ibu Fatma Kusuma Mahanani, SPC MPC Psikolog, dengan bangga mempersembahkan hasil riset kami yang berjudul Filosofi Wong Kito Galo pada Masyarakat Palembang sebagai pendorong kohesivitas kelompok penguat integrasi antar daerah di Sumatera Selatan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, Wong Kito Galo ini merupakan bentuk adaptasi dan juga bentuk solidaritas antar warga pendatang dengan warga asli yang dibuktikan dengan adanya sikap penerimaan dan persaudaraan yang ditunjukkan oleh warga asli terhadap warga pendatang. Hingga akhirnya masyarakat pendatang merasa nyaman dan termotivasi untuk tetap tinggal di Sumatera Selatan dan juga saling tarik-menarik antar satu sama lainnya. Maka dari itu, melalui penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mengetahui makna filosofis dari Wong Kito Galo itu sendiri. Selanjutnya, mengetahui dinamika kohesivitas pada masyarakat pendatang. Dan terakhir, mengetahui peran ungkapan Wong Kito Galo yang dalam meningkatkan kohesivitas kelompok. Kemudian urgensi dari penelitian ini adalah kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara multikultural yang rawan terhadap terjadinya konflik sosial. Maka harapannya hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa nilai yang dapat diterapkan sebagai model integrasi bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia, khususnya daerah rawan konflik, sehingga persatuan dan kesatuan dapat terjaga. Selanjutnya, target luaran. Penelitian kami mempunyai target luaran antara lain laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Kemudian ada dalam metodenya kami melakukan 4 tahapan. Yang pertama itu koordinasi. Kami melakukan rapat koordinasi dengan tim dan bimbingan dengan dosen pendamping melalui metode blended, yaitu secara daring dan luring. Adapun tahapan selanjutnya yaitu tahapan penelitian yang terdiri dari proses pembuatan instrumen penelitian, studi pendahuluan, pengambilan data, pengolahan data, dan analisis data. Setelah data terkumpul, kami kemudian melakukan penyusunan laporan yang terdiri dari laporan kemajuan dan juga laporan akhir serta artikel ilmiah sebagai luaran.
Adapun dalam tahapan penelitian, kami menggunakan studi penelitian kualitatif dengan desain fenomenologis dengan mencari kriteria narasumber. Yang pertama adalah merupakan warga pendatang di Palembang dan minimal berdomisili 3 tahun serta berusia 17 sampai 40 tahun. Teknik pengambilan data yang kami lakukan adalah menggunakan wawancara secara mendalam dan observasi. Untuk menjaga keabsahan data, kami menggunakan triangulasi data terdiri dari sumber dan waktu serta observasi selama wawancara. Setelah keabsahan data telah kami lakukan, kami melakukan interpretasi dengan melakukan pemaknaan dan kartu konsep. Selanjutnya kami melakukan penulisan hasil penelitian dari proses penelitian ini. Adapun hasil yang kami telah capai, yang pertama adalah laporan kemajuan sebanyak 100% dan telah kami input dalam simbol MAWA, kemudian laporan akhir dan artikel ilmiah dengan presentasi 90%, dan pada proses finishing akhir. Adapun temuan penelitian yang telah kami dapatkan yaitu adalah yang paling utama kami menemukan adanya kohesivitas kelompok dari 3 narasumber yang merupakan pendatang. Dalam kohesivitas ini kami menemukan persepsi nilai di mana ketiga narasumber mengetahui nilai-nilai Wong Kitogalo dan memaknai nilai-nilai tersebut. Tetapi ada sedikit perbedaan yaitu pada narasumber pertama yaitu PA, di mana narasumber PA telah menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam interaksi sosial dengan lingkungannya. Sebaiknya dua narasumber lainnya masih proses memaknai nilai dan beradaptasi. Dalam proses kohesivitas sendiri ada dinamika interaksi. Dinamika interaksi ini terdiri dari proses adaptasi dan interaksi simbolik. Lebih jelasnya, ada 3 poin penting yang kami temukan, yaitu pertama, kami menemukan nilai-nilai filosofis Wong Kitogalo dari narasumber, yaitu adanya kekeluargaan yang solid dalam proses berinteraksi. Nilai-nilai Wong Kitogalo ini termanifestasikan dalam sikap ramah tamah, inisiatif, solidaritas, prososial, dan gotong royong. Kemudian ada dinamika terbentuknya kohesivitas, di mana narasumber menjelaskan bahwa warga Palembang merupakan warga yang ramah dan santun, sehingga narasumber merasa dianggap dan diterima sebagai saudara. Hal ini menimbulkan sikap nyaman dan berakhir pada kohesif. Selanjutnya, sesuai dengan lingkaran yang telah ditampilkan, ada kekuatan sosial dari ketiga narasumber, di mana narasumber memiliki keinginan untuk tetap berada pada kelompoknya. Kemudian ada kesatuan kelompok di mana ketiga narasumber memiliki kesadaran bersama kelompok dan saling berinteraksi. Dan ada juga daya tarik di mana masing-masing narasumber memiliki kelompok dan teman-teman dari anggota kelompok tersebut. Yang di dalam kelompok tersebut ada kerjasama yang baik dari ketiga narasumber dengan anggota kelompoknya. Hal ini menimbulkan interaksi sosial yang positif. Bagaimana hal itu terjadi? Ini terjadi karena peran nilai dalam peningkatan kohesivitas, di mana masyarakat Palembang menginternalisasikan nilai-nilai Wong Kitogalo dalam sikap tegang rasa. Wong Kitogalo ini merupakan simbol dan ungkapan yang prosesnya dimaknai oleh masing-masing masyarakat Palembang yang kemudian nilai-nilainya disalurkan kepada masyarakat pendatang, sehingga terjadilah solidaritas yang bagus antara pendatang dan juga pada masyarakat Palembang. Kesimpulannya adalah adanya kohesivitas kelompok yang terjadi antara masyarakat Palembang dan juga pada masyarakat pendatang yang termanifestasikan dan tercermin karena adanya internalisasi dan pemaknaan dari nilai-nilai filosofis Wong Kitogalo. Selanjutnya adalah potensi hasil. Penelitian kami mempunyai potensi yang pertama, potensi secara teoritis, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu sosial, pendidikan dan kebudayaan, serta keamanan dan pertahanan. Selanjutnya, potensi praktis, yaitu hasil penelitian kami memberikan kontribusi berupa nilai yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia, khususnya daerah rawan konflik, sehingga bisa menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Selanjutnya, potensi yaitu kami bisa mempublikasikan artikel ilmiah dari hasil penelitian kami. Selanjutnya yang terakhir yaitu hasil penelitian kami dapat memperoleh hak cipta baik berupa buku, poster, dan bentuk lainnya. Berikutnya, kekurangan dari penelitian kami adalah 10% yang akan dilaksanakan pada minggu pertama, yaitu penyelesaian penyusunan artikel ilmiah dan juga penyusunan laporan akhir, sehingga tercapai 100% pelaksanaan PKM. Dan berikut merupakan lampiran dari dokumen kegiatan penelitian kami. Selanjutnya adalah dokumen penggunaan dana, dan terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan atas pendanaan pada program kreativitas mahasiswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 19 yang telah mempresentasikan presentasinya dengan sangat baik. Baik, selanjutnya